Touching your mind. Halo Great People, selamat datang di Great Podcast. Di kali ini kita akan membahas podcast mengenai multi generation dengan judul A Cross Gen Conversation, membangun kolaborasi antar generasi di perusahaan. Nah, kali ini udah hadir ya pemateri ya, narasumber kita di hari ini ya, ada nanti akan kenal sendiri deh narasumbernya. Nah, untuk itu mungkin langsung aja ya Great People, kita minta mereka untuk kenalan nih lebih jauh gitu. Mungkin boleh mulai dari Pak Yoga dulu Pak, silahkan Pak. Ya, saya Yoga Baskoro dari Divisi Product Support Engineering. Oke, baik. Kalau dari Kak Samara? Halo, kenalin, aku Samara dari Human Capital Department. Oke, jadi di sini ada Pak Yoga selaku GM ya, kalau di familiarnya ya di luar, karena banyak juga nih Great People yang juga dari luar Bina Pertiwi nih ya, Pak Yoga dan juga Mbak Samara gitu ya. Dan di sini ada Mbak Samara juga dari Human Capital Department. Nah, untuk itu topiknya menarik banget nih Pak Yoga, Mbak Samara, ini sangat familiar mungkin ya. Mungkin bisa nih dimulai dari Pak Yoga di timnya. Itu kan Pak Yoga kan punya tim yang banyak. Itu boleh ceritain nggak sih Pak, seberapa macam-macamnya generasi di tim Bapak mungkin? Demografinya ya. Iya, betul. Kalau produk support itu kan divisi mungkin secara kuantitas orang terbesar ya di Bina Pertiwi ya. Kalau di HO-nya sama ya, hampir 60 orang ya. Jadi ya macam-macam, mulai dari yang paling senior karena dari mekanik kan, dari karir dari bawah, sampai yang masih newbie, generasi yang baru, D3 baru lulus, nah, itu juga ada. Jadi dari baby boomer pasti ada ya Pak ya, tentunya. Lalu juga ada Baby boomer kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada ya, udah pensiun ya. Oke. Tapi kalau bisa dilihat mungkin yang paling banyak berarti dari generasi barunya Pak. Yeah. Gen Z, millennials gitu ya timnya Bapak ya. Yeah. Oke, nah kalau dari Kak Samara nih mungkin kerasa nggak sih di Bina Pertiwi teman-temannya tuh banyak Gen Z juga yang muncul ya, apalagi teman-teman seperantara kakak nih. Sepantara. Oke, mungkin cerita sedikit ya Bang Bun. Kalau dulu awal pertama kali masuk nih ke BP itu sebenarnya anak baru masuk pas pandemi gitu ya. Jadi pas ngeliat pertama kali datang ke kantor BP, ternyata banyak banget ya senior-seniornya gitu ya. Terus along the way sebenarnya setelah dijalanin gitu sampai tahun sekarang itu baru banyak tuh bermunculan teman-teman yang memang sepantaran sama aku. Nah, kebetulan nih rekan-rekan ya yang nggak tahu mungkin aku perwakilan dari Gen Z gitu ya. Nah, jadi kalau dulu pas around tahun 2022 kalau ngeliat Bina Pertiwi masih banyak banget teman-teman yang memang dia dari generasi millennials gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang secara demografinya memang Bina Pertiwi itu sudah mulai ada bukan pergeseran ya, tapi lebih kayak lengkapan ya, apa sih? makin lengkap macam-macam. Benar. Jadi makin banyak teman-teman Gen Z yang udah bergabung di Bina Pertiwi gitu. Kalau secara komposisi mungkin sekarang sekitar 60-40 kali ya Pak Yoga ya? Ya, karena kan Bina Pertiwi kan terus mau dapat ininya semangatnya anak-anak muda pastinya kan? Iya, betul. betul. Kalau milenial udah sepuh berarti ya? Oh, enggak juga Pak. Kita masih banyak perlu belajar malah sama millennials gitu. Perlu belajar berarti sama yang sepuh dong. Sebenarnya saling melengkapi juga Pak, karena katanya kalau Gen Z kan karakteristiknya lebih kreatif gitu kan, lebih teknologi banget lah gitu. Kita rekat banget sama ChatGPT, walaupun Pak Yoga juga sebenarnya udah cukup familiar juga ya Pak ya kayaknya sama ChatGPT. Jadi nggak menghalangi lah, sekarang teknologi juga semua generasi udah mulai melek kayak gitu. Oke, nah tadi karena adanya multi generasi dan divalidasi ya atas tadi Pak Yoga cerita, Kak Samara juga cerita. Nah itu berpengaruh nggak sih ke proses kerjanya gitu selama ini gitu ya? Mungkin boleh deh Pak Yoga Pak diceritakan ke kami semua Pak. Biasanya ketika bahasanya onboarding ya, makanya kan kita punya new employee
NEOP ya, onboarding programnya lumayan intens di BP. Dari human capital kita juga lumayan intens program seperti itu sangat bagus ya. Karena yang paling pertama itu ketika mereka tahu kulturnya company, itu align lintas generasi lebih gampang. Tapi kalau tidak, maka sulitnya itu kan mereka kultur dari kampus, masuk ke dunia kerja, agak lagging dulu kan gitu kan. Sedangkan senior-seniornya nggak mau tahu kan. Nah, tapi ketika sudah biasa, kalau sudah proses onboarding segala macam, mereka udah fine tuning, udah enak. Ya udah dapet pembekalan lah dari Mbak Anggun, Kakak Samara gitu kan. Jadi mereka udah jauh lebih enak dalam berkomunikasi, dalam berteamworknya. Bukan gitu Kakak? Iya, betul. Ya, kalau dari Kak Samara, Kak, ngaruh ke proses kerja nggak sih yang Kakak rasain gitu? Oke, ini kita bicara lurus gitu ya. Sebenarnya kalau aku lihat ya dari perbedaan generasi ini, sebenarnya yang menjadi cukup challenging gitu di proses kerjanya, mungkin lebih di sisi value ya. Value ataupun priority dari masing-masing generasi gitu. Kayak contoh misalnya kalau di generasi Gen Z gitu ya, di generasiku mungkin kita itu lebih banyak menuntut untuk mendapatkan bahasa kerennya work-life balance gitu ya. Tapi kalau aku lihat di generasi millennials itu lebih fokus pada output gitu. Nah, sebenarnya itu yang menjadi challenge sih untuk generasi Gen Z gitu ya, untuk ada di lingkungan yang masih mayoritas millennials. Tapi sebenarnya itu malah menjadi sesuatu yang perlu kita sama-sama pelajari gitu. Gimana sih caranya Gen Z ini tuh bisa lebih adapt gitu di lingkungan yang nggak sepantaran gitu sih Mbak Anggun. Bos lo kayaknya Gen X apa Gen Y? Waduh. Nah, bos yang mana nih? Waduh. Kalau milenial kan berarti di level section atau depth gitu biasanya ya? Yes. Nah, kalau di level divisionnya Gen... Mungkin masih boomers ya. Boomers? Udah sepuh banget beliau dong. Gen Iya, X. boomers Pak. X kali. Gen X. Masuk beliau tuh masuknya harusnya X. Iya. Ya, boomer tuh kayaknya baby boomer tahun 50-an. Iya, Deng. Kalau boomer mah udah orang tua saya sih mungkin. Iya, Deng. Iya, beda Pak. Gen X benar-benar Gen X. Atau Gen Y, ya kan? Ya mungkin ketariknya di situ kali milenialnya ya. Ya. Gimana Pak? Ya ketarik atas result oriented dan lain-lainnya kan gitu ya. Yes, memang karena ngaruh banget ya, kayak gini, kita masuk ke suatu lingkungan kan berarti kita perlu ada adapt gitu. Nah, yang akan mengajari kita untuk beradaptasi itu kan mostly dari senior-senior yang terdekat gitu ya. Nah, kebetulan untuk Gen Z itu ya senior terdekatnya adalah millennials. Tapi kalau millennials itu banyak dulu bergurunya sama generasi X gitu. Ya, yang mana memang generasi X result oriented, output kayak gitu. Nah, tapi gimana Pak? Mau ada diskusi dulu mungkin? Enggak, gue lagi seneng aja dengerin Kakak Samara kayak mana nih pendapatnya kan gitu kan. Menarik. Karena jadi gini ya, malah jadi podcast berdua. Oke, tadi kita kan udah berbicara ya sama Kak Samara juga tentang challenge-nya gitu ya, memiliki multi generasi di Bina Pertiwi. Nah, kalau dari Pak Yoga sendiri gimana nih Pak? Challenge-nya gitu ya, punya tim yang multi generasi gitu kan? Iya. Ya seru. Kalau menurut saya itu keniscayaan ya. Organisasi itu pasti kalau perusahaan mau tumbuh pasti dia harus mempertahankan namanya kaderisasi di bawah. Kita pasti ketemu sama yang generasi-generasi di bawah. Generation gap itu pasti ada. Dulu bahkan di baby boomers kepada generasi X itu bahkan pendirinya, pernah tahu bajunya Gap? Pasti Samara tahu, GAP itu. Itu didirikan itu sama si ownernya untuk membridging atas generation gap antara baby boomers ke X mengenai fashion. Nah, sama kalau di kantor juga kita bagaimana kita membridging antara generation gap yang ada antara banyakan kan milenial sama generasi Gen Z-nya. Challenge-nya banyak pastinya. Tadi
dogma-dogma bahwasannya millennials itu result oriented, ya kan, lain-lain. Itu biasanya karena kita baru lulus ya, kita lagi seneng-senengnya kan gitu kan, baru masuk perusahaan lagi seru-serunya kan gitu kan. Kalau lagi rame sekarang masih malah lebih banyak opsi cowok-cowok lucu ya, kata Samara kan gitu kan. Kita malah baru beradaptasi dengan lingkungan baru, which is itu oke. Tapi si generasi X, generasi milenial ini yang udah duduk di posisi mungkin sebagai senior atau atasan, dia udah punya target-target kan. Nah, biasanya gap itu terjadi. Nah, itu yang kenapa bridging, new employee bridging itu penting. Kultur tiap bulan kita harus masuk itu penting di situ, karena harus samakan persepsi dulu. Yang seniornya mau dengerin yang juniornya juga mau tahu konsennya si senior gitu kan. Itu sih yang penting. Bukan begitu kata Samara. Setuju Pak Yoga? Yes, karena tadi malah kita jadi melihat udah kayak debat. kayak debat capres ya. Lama-lama kayak TV One dia setuju aja nih Samara. Iya sih, setuju Pak gitu. Oke, jadi tadi kalau dari Pak Yoga melihat itu menjadi suatu hal yang malah niscahya gitu ya, kayak udah terbentuk dan memang malah menarik gitu, bagus gitu. Jadi kita banyak belajar dan penyamaan persepsi yang lebih. Jadi mungkin kalau ini idenya jadi tambah rich sih Pak, karena generasinya banyak, idenya banyak, pengalamannya banyak, atau belum tentu. Kalau perusahaan dia mau growth ya, pasti dia kan harus melakukan kaderisasi. Even kita ngomong Apple, kita ngomong Microsoft, generasi si Steve Jobs sudah wafat, pasti ada penggantinya sama si Microsoft atau Toyota, semua dia melakukan kaderisasi. Perusahaan yang sehat itu harus ada darah baru terus. Maka beradaptasi lintas generasi itu adalah sebuah keniscayaan, jadi wajib. Nah, cuman pasti muncul cerita, namanya walaupun keniscayaan, qadarullah, pasti muncul cerita. Dari perspektif Samara mungkin ada dramanya nih yang nggak menarik, yang nggak seru atau apa yang seru. Nah, di situ pasti ada cerita yang kita company mesti ya menerokan itu atau mempersempit atau sedikitkan cerita dan drama supaya everybody happy, everybody goes to work because they happy work with us kan gitu, and the result will come. Oke, nah ini menarik, ini nyambung banget sama pertanyaan saya selanjutnya nih Pak. Berbicara soal tadi ya multi generasi, tapi di sisi lain kan tadi tantangannya, di sisi lain tuh tentunya ada kekuatan unik nih Pak yang ada gitu di setiap generasi. Nah, itu muncul nggak sih dalam proses bekerja itu sendiri Pak? Dengan multi generasi tadi gitu ya. Hal unik itu muncul nggak Pak untuk menghasilkan output pekerjaan itu sendiri? Pasti kalau milenial menang pengalaman. Udah ya tadi kan, karena umurnya udah lebih tua pasti dia menang pengalaman. Ya enggak lah. Dia udah lahir duluan. Ya udah kan? masuk kerja duluan juga Pak. Jadi dramanya dia udah tahu, proses dia udah tahu, itu jadi advantage-nya yang bersangkutan. Harusnya di sisi lain dia akan lebih bijak. Nah, Gen Z dalam artian teman-teman yang rekan-rekan yang baru masuk, ini kan bawa dengan semangat kampus. Harusnya mereka punya kedekatan dengan literatur lebih kental. Ya, artian ya tahun ke-5, tahun ke-7, tahun ke-8 dari mereka masuk kuliah, berarti masih ya 3 tahun, 4 tahun habis keluar kuliah tuh harusnya masih kebaca textbooknya dan lain-lain kan. Nah, sepanjang semuanya pegang pakem seharusnya nyaman. Ya kan? Nah, tapi muncul gap juga, yang satu pegang literatur, yang satu pegang experience gitu. Oke, kalau kamu sama mungkin ada cerita-cerita entah itu lucu gitu ya ataupun malah menarik gitu ya dari perbedaan multigenerasi itu gitu ya, dari POV-nya Gen Z sendiri gitu yang pernah Kakak alami. Oke, kalau dari aku ngerasa ya kerja bareng sama lintas generasi itu sebenarnya ada proses yang kita itu sama-sama melengkapi ya. Kalau dari sisi Gen Z itu mungkin karena kita baru lulus, masih fresh, dan kita itu di masa perkuliahan itu juga banyak terpapar dengan teknologi baru, terus sistem-sistem baru, sehingga lebih banyak punya kayak tools ataupun juga dengan sistem-sistem yang bisa membantu pekerjaan lebih mudah gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kita itu perlulah untuk
gimana ya, untuk adapt di pekerjaan itu dengan melihat dari wisdom dari generasi sebelumnya gitu. Jadi uniqueness-nya itu tuh di situ. Walaupun kita itu rich dengan teknologi, tapi kadang untuk menjadikan itu tepat sasaran, itu kita juga perlu mendapatkan arahan, mendapatkan wisdom seperti itu. Dan itu yang akan kita dapatkan dari generasi Y gitu. Oke, nah lanjut ya Kak ya, ngomongin soal tadi kolaborasi dan lain-lain gitu ya. Pernah nggak sih Mbak Samara sendiri ngalamin punya ide ya sekarang, oh ya Kak Samara udah masa kerjanya kurang lebih berapa tahun Kak? Aku baru masuk kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun. Nah dari proses itu pasti udah ada cerita dong, ide-ide yang muncul atas hasil diskusi dengan generasi yang pasti nggak cuma Gen Z aja gitu kan, ada Gen X, Millennials dan ide apa Mbak atau output apa yang pernah muncul gitu ya dalam proses diskusi atau apa, mungkin boleh ceritain Mbak ke kami biar makin inspirasi gitu. Nah mungkin cerita tentang ininya kali ya, experience-nya gitu. Sebenarnya tadi ya balik lagi, memang kerja beda generasi ini tuh challenging banget. Kadang aku nih ngerasa, oh ini tuh cara paling cepat gitu ya Pak Yoga. Jadi kita come up with the ideas, ini caranya paling cepat gitu. Tapi kadang proposal kita tuh nggak langsung di-buy-in. Nah awalnya tuh pasti kayak, kenapa ya? Padahal ini caranya lebih efisien loh, gini. Tapi setelah kita berdiskusi gitu ya, nah ini poinnya. Gen Z itu harus mau mencoba untuk melihat POV dari Gen Y. Kenapa senior-senior kita tuh nolak dan ngasih direction yang menurut kita itu caranya nggak efektif, gini. Nah mungkin di situ kali ya kita. Gue juga lagi belajar ini, kayak POV ini kan gue juga lagi belajar. POV, point of view, kan gitu kan? Ya kan? Untuk singkatan-singkatan itu kita juga masih lagi belajar. Kalau kayak generasi gue, makhluk apa lagi kan? Ada FU juga Pak, follow up. Oh, follow up. Iya, saya baru tahu juga tuh, padahal saya Gen Z Pak. Nah itu kan, jadi kadang-kadang kayak gitu-gitu juga kita, satu kita studi mengenai bahasa. Tapi saya sih ngakuin gini ya, seharusnya teman-teman Gen Z ini ya, biasanya itu kayak Samara gini, English literaturnya bagus. Nah itu mempermudah mereka dalam proses belajar dan mengadaptasi knowledge. Which is kadang-kadang di generasi milenial itu ya karena gila kita tuh bilingual atau bahkan banyak banget kan yang bahasa Jawa, bahasa Indonesianya oke. Kadang-kadang harus, kalau di UT Group kan bahasa Jawa wajib ya. Ya. Jadi harus bisa paham tuh, udah saking banyak tuh bahasa Inggrisnya jadi bingung ya kan. Nah, jadi ketika ketemu Samara, generasi Samara di mana literatur bahasa Inggrisnya oke, proposalnya oke, Mbak. Ya kita kadang-kadang adjustment juga dan harus belajar kan. Ini maksudnya apa nih paf-pop sama FU ya kan. FU nanti yang lain lagi kan. Nanti kalau saya sebutin langsung gitu kan. Ya kan beda cerita kan gitu kan. Nah kayaknya emang satu ada uniqueness-nya dan kelebihan yang luar biasa dari generasi Z ini. Kita lihat ininya. Di sisi lain gap komunikasi ini kita memang harus smoothing gitu loh. Yang milenialnya juga harus mau belajar. Kalau enggak tersinggungan kan? Iya. Oke Pak, saya akan FU. Kurang ajar nih bocah. Tapi bener loh, ngomongin soal komunikasi tuh malah cukup sensitif sebenarnya kalau salah kata. Mungkin karena kalau Gen Z sendiri tuh udah kebiasaan YOLO Pak. Kalau YOLO Bapak tahu kan ya YOLO ya. Nah itu kalau YOLO kayak bahasa milenial sih sebenarnya. Nah karena udah terlalu YOLO, akhirnya nggak bisa bikin ini pemisahan ya Mbak ya. Pemisahan antara kapan kita harus profesional sama kapan kita harus lebih profesional, benar personal gitu. Karena bahkan ini yang jadi awareness yang harus teman-teman Gen Z juga ketahuin mungkin ya terkait bahasa gitu. Ada pengalaman gak sih Pak mungkin Mbak Samara yang lucu gitu ya, kayak antar generasi kok salah chat gitu, atau kalau bukan salah chat salah pemilihan bahasa, itu kan krusial banget ya. Gitu. Pernah nggak ada pengalaman mungkin? Pastinya dong, pastinya kalau Gen Z gitu ya. Kita nih ya, kadang tuh tadi benar kata Bang Gun, kita tuh
kesulitan nih membedakan antara mana yang proper dan tidak proper. Kadang kata-kata yang menurut kita itu ya ini fine-fine aja gitu, tapi ternyata menurut bapak-bapak kita aduh ini anak nggak sopan banget sih gitu lah ya bahasanya. Nah itulah yang sebenarnya jadi challenge juga nih kerja bareng sama Beda generasi. iya beda generasi gitu Pak Yoga sebenarnya. Tapi belajar komunikasi gitu ya. Kadang memang kalau ngelihat dari Gen Y itu tuh banyak banget sih hal-hal yang sangat dipelajari gitu sih buat kita dalam menghadapi komunikasi dengan atasan gitu. Atasan yang mana dulu nih? Atasan level section kah? Atasan level devet kah? Atau divet sampai BUD gitu. Sebenarnya kan Samara juga challenging-nya gini, dirimu ketemu manajer atau devet kamu, dia masuk Gen Y. Tapi begitu kamu ketemu division head kamu, beliau masuk Gen X. Ya kan? Apa yang kamu sampaikan dengan gaya meledak-ledaknya Samara ibaratnya dengan ya ide kreatif, bahasa-bahasa baru. Kadang-kadang di millennials masih landing tuh. Tapi begitu naik ke Gen X yang harus beradaptasi dengan baby boomers, habis itu beradaptasi dengan gaya milenial. Gen X itu agak, kalau kita lihat tuh yang paling, ya elah zaman dulu mah begitu kita dapat pager mah udah penting banget kan gitu kan. Sekarang handphonenya aja udah bisa buat internetan, udah jadi buku, udah macam-macam tuh dari satu handphone tuh. Makanya biasanya kalau Gen X itu salah satu cirinya tuh malah apa ya, amazed sama teknologi. Kan? Nah itu kan butuh challenge sendiri kan. Ayo Samara datang sama Devhead, masuk kepada ruangan GM. Itu kan udah challenging sendiri. Yes. Bahasa kamu ke Devhead kamu, oke, masih smoothing nih sama milenial. Ketemu satu ruangan sama sama Gen X nih, perwakilan Gen X, gue mesti sesuaiin lagi nih. Nah, betul Pak Yoga. Makanya sebenarnya ketika kita mau menghadapi user gitu ya, sebenarnya kalau dari POV aku sendiri gitu ya, yang paling penting itu buat teman-teman Gen Z harus sadar bahwa kita itu berbicara atau kita menghadapi dengan user siapa gitu, user yang mana. Jadi mungkin keywordnya itu lebih ke bagaimana kita bisa melakukan positioning atau menempatkan diri gitu. Menempatkan dirinya itu sesimpel dari cara berkomunikasi. Satu, lihat dulu kayak, oh misalnya kita bicara dengan Pak Yoga deh. Pak Yoga levelnya ya. Gak bisa dong kita kayak ngobrol, Pak saya ada proposal gini-gini, saya mau present ke Bapak bisa hari ini? Langsung gitu kan gak bisa. Nah, at least ada apa ya Pak bahasanya Pak? Ada unggah-ungguhnya ya Pak ya? Iya, bahasa gue nggak ungguh. Yang lebih proper, at least kayak small talks, tapi itu matters gitu. Small talks like, Pak Yoga lagi sibuk apa? Ya gitu. Gak mesti yang kaku, tapi mungkin lebih ke kita memahami positioning lawan bicara kita itu siapa dan kondisinya sedang bagaimana gitu sih. Nah, itu bisa overcome problems and her challenge tuh kayak gitu kan. Jadi harus tahu, oh si ini gini, si ini gini. Jadi memahami karakter dari orangnya dulu gitu ya, biar tahu masuknya tuh kayak gimana yang tepat gitu ya ngobrolnya gitu. Iya. Multi generation gap-nya itu jadi trigger buat kita knowledge atas person yang kita ajak ngobrolnya, lebih ke situ. Ya, jadi beberapa ini khususnya Gen Z sih itu mereka memang saya melihat case-nya mungkin karena kami dari Human Capital juga ya Pak Yoga. Jadi cukup banyak yang memang dari bahasa aja sebenarnya hal small things gitu ya, tapi karena kita juga punya value ya, respect ya, kalau di Grit kan salah satu R-nya itu respect, sehingga itu masih kita harus terus gaungkan nih ke generasi-generasi Bina Pertiwi berikutnya gitu ya, atas concern terkait respect itu tadi gitu, khususnya dalam tata bahasa gitu. Oke, dari kalau gini ya, kadang-kala kalau tadi kan enak tuh, kalau dalam kasusnya Samara jump in dalam komunikasi atau kolaborasi sama manajer atau GM-nya, kan itu runut ya. Ibaratnya kalau lebih senior nih biasanya atasan saya kan gitu kan. Nah, kayak di divisi saya misalnya di product support kan juga ada senior tapi peers gitu kan. Nah, itu challenge-nya juga agak beda ya. Mungkin tadi unggah-ungguhnya karena beliau atasan, jadi kita seakan-akan
oh ini sama GM nih, oh sama direktur, jadi apa ya, kayak terfragmen untuk kita melakukan. Tapi ketika kita sama peers, Anggun kan juga peersnya satu meja atau lintas meja, lagi lihat kaca belakang, depan, samping. Ada juga loh yang sebenarnya mereka multi generation gitu loh kan. Nah, ini gue balik nanya nih ya, karena kalau di tempat gue tuh ada, tapi kita lihat smoothnya akhirnya tadi kan, bagaimana mereka bisa masuk dengan kulturnya masing-masing, dengan kelebihan masing-masing. Nah, buat ceritanya teman-teman ini gimana? Karena beda loh, satu lantai kan. Yes. Posisinya peers loh, bukan atasan, tapi multi generation. Nah, kalau Samara gimana itu? Kalau aku sendiri apa ya enggak menghadapi peers yang secara usia mungkin jauh lebih senior, aku tetap melakukan hal yang sama seperti aku berbicara dengan level-level atasan gitu ya. Karena satu tadi menurut aku tadi sih kita itu positioning itu tidak hanya harus di tatanan struktural ya, kita juga di peers itu ya tetap ada norms itu gitu sih. Keren nih, berarti normsnya ada kan gitu kan. Luar biasa tuh kakak Samara kan. Nah mungkin kalau dari Mbak Anggun gimana? Ini Anggun kan lahir di Purwokerto nih kan. Nah itu unggah-unggahnya udah sih Pak diajarin. Cuma pas masuk dunia kerja gitu ya. Ya ini sih mungkin yang saya syukuri waktu masuk di PIS gitu kan, sebenarnya kan juga banyak orang-orang yang sebenarnya dari daerah saya gitu ya, mungkin ngerasa keluargaan kayak gitu. Saya bukan dari daerah sih, mungkin mepet-mepet ngapak gitu ya, karena saya aslinya kan dari Purwokerto gitu ya. Nah, karena mungkin udah satu vibes gitu ya. Nah, mungkin saya lebih PR belajar niater multigenerasi itu lebih ke arah ngeliatin satu persatu dulu sih Pak, environment-nya apakah bisa ya dengan gaya saya yang cukup. Nah, jadi saya nyesuaiin jokes-jokesnya gitu Pak. Mungkin dari situ sih untuk akhirnya bisa masuk ke generasi generasi. Jadi ngeliatin dulu, oh kalau yang Gen X ini, oke, saya positioningnya B gitu misal. Karena ada beberapa cerita sih yang cukup unik. Jadi ada Gen X ya, Gen X Pak. Yang bersama tuh suka ngeledek, sebenarnya jokesnya nggak masuk gitu, tapi saya berusaha kayaknya cara respect ke generasi ini tuh memang direspon aja jokesnya, akhirnya mulai belajar tuh betul Pak gitu. Tapi overall sih ya akhirnya kita bisa menyesuaikan diri gitu ya, dan dalam pekerjaan pun jadi masuk aja sih Pak, nggak pernah ada kendala gitu. Mungkin kita sebut saja Pak ya, tapi nanti akan nonton gitu. Iya. Ya itu tadi kan ada nanti ketika teman-teman nanti kan pasti teman-teman akan berkarir panjang harapannya di Bina Pertiwi kan. Kita berharap teman-teman panjang. Nah, kalau kita udah ketemu atasan, gampang multi generation gap. Peers kita udah mulai menyesuaikan. Tadi kan sama jok bapak-bapak, gimana masuk, ngomongin anaknya, ngomongin istrinya, ngomongin segala macam dunia. Kayak dunia nggak baik-baik aja kan gitu kan. Nah, nanti juga teman-teman akan menjadi superior. Nah, challenge-nya adalah ketika ketemu generation gap, tapi he or she is your subordinate. Nah, itu lebih seru lagi tuh nanti. Iya sih Pak, karena kita akan, ini nggak tahu ya, saya bayangin aja dulu tuh Pak. Artinya kalau misal kita punya satu peers, tapi kita sebenarnya udah lebih senior, kita harus menekan ego tuh Pak. Untuk akhirnya bisa, sadar kita satu tim loh. Mungkin bisa jadi kita akan ngajarin lebih effort lagi, atau kalau nggak ngajarin akan muncul mungkin hal-hal yang mungkin juga belum kepikiran juga gitu kalau kita tuh bakal terjadi kayak gitu. Itu sih mungkin yang kebayang di saya gitu. Walaupun aslinya mungkin kalaupun nanti terjadi ya kita juga pasti akan belajar lagi sih dengan pengalaman itu ya. Gitu. Tapi kalau dari Pak Yoga pernah ada pengalaman seperti itu dulu waktu masa-masa sebelum jadi GM mungkin Pak? Waktu zaman kayak kita Pak? Iya pasti ada kan, itu tadi kan satu company keniscayaan putar seperti itu. Nah balik lagi, kalau kan ada kultur company, kita align atas kultur company. Yang pertama tuh kultur company yang masuk. Yang kedua gimana leadership style-nya masuk ya kan. Ya kebetulan kita direksinya akan sangat-sangat open minded, sangat-sangat terbuka sama lintas generasi ya.
ya kan? Betul. Bos-bos kita bahkan coba perhatikan, kapan direksi kita pakai pantopel? Semuanya rata-rata pakai cats. Yes, betul. Ya, ya, karena mereka pakai cats, kadang-kadang pakai jeans, teman-teman jadi nyaman nggak berpakaian? Ya. Kalau misalnya kita ke kantor, kita pakai sepatu pantopel, ya kita pakai sepatu cats gitu, pakai jeans. Bos gue tiap hari pakai dasi, pakai kemeja, pakai celana bahan, nyaman ya? Enggak sih Pak. Buat teman-teman Gen Z akan nyaman ya? Kurang nyaman. Nah, makanya style of leadership itu matters juga kan akhirnya kan. Nah, di saya karena udah 20 tahun kerja, saya ngelihat shiftingnya itu. Saya melihat bagaimana, zaman dulu ketika bos-bosnya saya baby boomers, ya haram pakai celana jeans, kecuali kita urusan lapangan. Celana harus bahan, baju harus hem panjang, harus dikancing, itu baru. Kalau manajer berarti harus lebih rapi lagi dengan bawa tasnya gitu, kayak orang Jepang gitu. Nah, karena budaya Jepang kan, komatsu segala macam. Nah, makin belakangan shifting, bahkan DUT shifting, BOD-nya shifting juga. Kita juga shifting juga, maka style of leadership-nya jadi matters. Saya apresiasi sih kalau kita di Astra ataupun di UT Group dan di BP, kita gaya leadership itu agak terbuka atau yang kayak gitu, jadi nyaman kan? Iya. Lebih casual ya Pak ya, bahkan dari style aja udah casual gitu ya. Ya kayak misalnya Anggun mau cerita nih, mau lapor sama Pak Mahmudi ya, di IC-nya ya? Ya betul, Pak Mahmudi Pak. Ini kan ibaratnya kan langsung lapor aja, dan nyaman di ruangannya beliau, nggak perlu harus, wah masuk ruangan Pak Mahmudi nih, samara nih, ya kan, nggak boleh baju hitam katanya kan, gitu kan, atau misalnya celana hitam mungkin gitu kan nggak sesaklek itu juga kan. Yes, betul. Ya, pakai jeans oke ya Raya. Oke. Ya. Kan santai aja, yang nggak boleh pakai kacamata hitam doang. Iya, berarti memang kalau kita lihat juga dari bapak-bapak kita dari Gen X itu sebenarnya juga menyesuaikan ya, di Bina Pertiwi ini menyesuaikan dengan adanya shifting generation gitu. Jadi dengan adanya Gen Z malah bapak-bapak tuh yang oke, ayo kita coba kita ubah deh, contoh sesimpel kayak dress code. Dress code-nya coba kita ikutin deh dari yang kekinian banget gitu. Nah, sebenarnya itu yang menjadi salah satu hal yang bikin nyaman juga sih untuk kita nih yang baru mulai berkarir gitu ya, untuk cepat-cepat adapt di dunia kerja gitu. Gak begitu terasa menegangkan memang saat proses adaptasi, karena memang antar generasi itu sangat welcome gitu. Itu yang paling kerasa sih, bahkan dulu awal masuk Bina Pertiwi Pak, saya kaget gitu ya dengan gedung yang mungkin nggak kelihatan casual, pas masuk desainnya aja udah casual gitu kan, bener-bener industrial gitu kan, warna-warni, value kita kan punya warna, sampai ke orang-orangnya pun nggak ada yang pakai sampai dikancing, itu nggak ada Pak, bener, bahkan pakai jeans. Saya kaget, mana saya formal banget waktu itu ya, jadi bener-bener formal banget ya, karena mau ngelamar kerja kan. Sampai berapa bulan setelah masuk dia masih formal. Kalau yang saya notice tuh dia masih formal, pakai pantopel segala macam ya kan. Nah, yang saya notice ya. Terus lama-lama udah mulai, seru ternyata mikirin outfitnya pagi gitu Pak. Warnanya kita, kayaknya lebih warna-warni kali ya, itu lebih semangat kerja gitu ya. Itu sih serunya kalau di kita ya Mbak ya. Apalagi kayak trend fashion juga ngaruh juga ya. Lama-lama juga akhirnya generasi yang atas udah mulai ngikutin. Jadi lebih casual lagi gitu kan. Jadi sebenarnya itu ya kelebihannya kita gitu ya Pak. Ya di Bina Pertiwi memang antar generasi pun sama-sama mau adapt dan sadar gitu. Oh, kita lagi kerja sama generasi-generasi yang anak sekarang banget nih. Jadi ayo deh kita coba cara kerjanya, coba kita ikutin sama gayanya Gen Z gitu. Harapan semua. Tapi yang paling utama tuh sebenarnya harapan ini tuh adalah harapannya teman-teman ini yang Gen Z. Kenapa? Karena nanti company ini kalian yang running loh. Oh iya. Nah iyalah. Nggak mungkin generasi Pak Yoga terus ya Pak ya. Gen X kita udah masuk, majority sudah masuk posisi pensiun. Atau paling nggak 5 tahun lagi mereka pensiun. Gen milenial mungkin ya 10 sampai 15 tahun lagi. 10 tahun paling nggak. 10 ya 12 tahun. Nah, kan habis itu nextnya
you guys that will be the leaders of the companies, kan gitu kan. Nah itu kan nanti serunya kan di situ. Maka tadi saya bilang multi generation gap itu bukan cuma pada atasan gampang gitu kan, masih kita nggak unggul. Peers, nah itu mulai susah tadi kan. Kenapa juga gue mesti dengerin dia ya, gitu kan? Iya. Udah tiap kali joke nggak masuk, gue jadi berasa gue ketawa di mana lagi kan gitu kan? Nah, kan kayak gitu kan. Kemudian yang terakhir yang paling sulit itu nanti ketika teman-teman nanti some days gonna be a leader, jadi manager. Berarti kan teman-teman akan punya subordinate, which is kadang-kadang jangan-jangan subordinate teman-teman itu millennials. While you both of you are Gen Z kan gitu kan. Jadi Gen Z punya subordinate millennials bisa nggak? Bisa di kemudian hari. Nah, bagaimana multi generation gap-nya itu bisa evolve tuh. Gimana Kak Samara nih kayaknya? Ya, itu menarik. Nah, harusnya menurut gue sih kalau berharap harapan apa ya ke depan mengenai multi generation gap dan lain-lain. The biggest question will be both of you to answer. Gimana? Menurut Samara, apa harapan terbaik bagi Bina Pertiwi supaya smooth? Setelah tadi cerita, bapak-bapak gue asik lo gila. Gue nggak perlu takut karena mereka aja ke kantor pakai cats kan gitu kan. Mereka ke kantor pakai baju yang santai. Outfit mau lagi disuruh-suruh sama Anggun kan gitu. Anggun yang nyusun lo outfit sama lu ya? Anggun berarti Anggun sendiri tuh. Sama Nadifa berarti itu dua orang yang mendrive 500-600 orang untuk beroutfit apa hari ini gitu ya. Nah gitu kan mau lagi BOD-nya ngikut kan gitu ya. Nah pertanyaan paling besarnya ke teman-teman ini berdua, ekspektasinya mau lingkungan kayak mana nih, mau company-nya harus beradaptasi kayak mana nih kan gitu kan. Karena Bina Pertiwi kalau mau maju, mau besar, makin ke depan harusnya makin rekrut banyak orang. Dan makin rekrut banyak orang berarti makin banyak Gen Z yang akan terlibat di company ini. So pasti titipan manajemen how to welcome your generations and how to fit your generation to be fit in our organization. Nah gitu. Canggih kan gue bahasa Inggrisnya. keren Pak. Mungkin direspon pakai bahasa Inggris, bahasa Mara. Mungkin kalau dari menanggapi Pak Yoga ya, harapannya ke depan itu adalah mungkin kita tetap berpegang pada esensi development ya. Karena tadi kalau mengutip dari awal-awal pembicaraan dengan Pak Yoga sangat menekankan tadi welcoming employee. Apa tadi Pak Yoga? Neop ya. Neop itu sebenarnya menjadi gerbongnya kita nih untuk mulai ngebentuk dari awal gitu. Jadi mungkin tadi untuk kedepannya yang menjadi harapanku development itu tetap terus dikembangkan gitu ya, karena tantangan untuk menghadapi generasi selanjutnya gitu ya, nggak cuma Gen Z Pak, nanti kita akan ada Gen Alpha, itu pasti akan berbeda gitu ya. Gen Alpha ini sebenarnya belum sampai sih itu kita pembahasannya. Belum, karena belum pada lulus. Kuliah gitu. Ini apa namanya SMA juga. Iya gitu. Jadi mungkin itu ya Pak Yoga, development itu memang penting ya. Mulai dari awal masuk sampai bagaimana teman-teman anak-anak baru ini nanti bisa beradaptasi di Bina Pertiwi gitu. Saya appreciate loh sama teman-teman AC. New Employee Onboarding Program kita itu lumayan kreatif. Contoh kita bikin speech tapi teman-teman duduknya lesehan dengan kursi di bawah, dengan karpet ala apa namanya itu? Rumput futsal. Gila lo nyari-nyariin kayak gitu kan, cuma buat speech, abis itu semuanya orang masih nyeker kan dalam mengisi kan gitu kan. Artinya kan bagaimana bisa semua bisa blend in, semua bisa santai kan gitu kan. Tapi nggak over misalnya ya. Nggak juga di pojok-pojok BP itu ada games ringan atau arcade segala macam, nggak ada kan. Nggak juga ada games PS segala macam ada di tiap lantai, nggak juga gitu kan. Tapi tetap dibuat casual dan segala macam. Dan hasil kita tuh salah satunya tuh yang paling oke itu adalah ada apa namanya itu tempat ngeband ya di bawah ya. Ada tempat ngeband, ada tempat gym juga, bahkan di lantai 3 kan nyaru sama. Oke, nah mungkin itu tadi Pak kita perbincangan. Tapi dirimu belum ngomong pengharapan. Oh harapan.
Samara sudah berharap, dirimu belum berharap. Tadi Mbak Samara berharap apa? Nah. What is your Buat Benih Pertiwi ya Pak untuk generasi buat berikutnya. BP, buat Gen Z-nya. Oke, sebenarnya simpel sih Pak. Kalau saya lebih ke kita udah punya value Pak, respect. Itu tak lekal oleh waktu ya. Mau generasi manapun pasti itu nggak akan pernah hilang. Jadi itu yang perlu kita pegang teguh nih Pak terkait respect gitu. Jadi itu sih Pak yang saya semua Pegang teguh. pegang teguh. Hati-hati yang namanya teguh. Berarti mungkin pesan ya buat teman-teman yang nanti next generation atau Gen Z gitu ya. Sebenarnya berbeda itu sebenarnya artinya saling melengkapi gitu. Blessing. Yes, such a blessing. Gitu. Differences is blessing. Iya, jadi kalau walaupun berbeda, tapi jangan malah mengkotak-kotakan diri, jangan merasa Agak lebih bulat lah ya. boleh. Jangan merasa, aduh aku inferior, oh dia superior gitu malah. Jangan ya Pak Yoga ya. Iya dong. Kalau mindsetnya sudah tertutup gitu udah susah. Kita nggak usah jauh-jauh ke kantor, di RT aja susah ngomong nanti kan gitu kan. Iya, dengan berbeda itu saling melengkapi, banyak yang dilengkapi. Misalnya satu, cara kerja gitu ya. Tadi kayak Pak Yoga nggak bisa main Instagram. Di sini banyak Gen Z nih, aku bisa ngajarin gini loh apa cara ngedit foto, bisa pakai tools ini kayak gitu. Oh ya filter. Filter. Nah, gimana tuh mau pakai filternya kan gitu Iya. kan. Ya susah juga ternyata ya. Jadi mungkin kalau Gen Z banyak tahu teknologi. Contoh lagi misal mau bikin konten ini deh, konten misalnya mau promo produk gitu ya. Gampangnya kalau dulu kan bikin video tuh bisa lama banget ya Pak, syuting proper dan lain-lain. Nah, dengan anak-anak Gen Z tuh kayak ngasih apa ya, kayak cara baru. Gini loh cara bikin video promo yang menarik, cepat. Contohnya pakai TikTok bisa. Atau pakai apa yang Bang sering pakai? CapCut gitu. Itu udah ada template-nya Pak. Orang mikirnya, wih keren banget bisa estetik itu. Itu template Pak. Kita Gen Z juga nggak seniat itu kadang gitu. Jadi kita masukin foto-foto sama video, mereka udah automatically. TikTok gue masih bingung loh. Sampai sekarang gue masih belajar kan. Kenapa? Gue masih belum member. Oh belum member. Belum ikut. Jadi kayak cuma viewers saja yang scroll-scroll itu ya Pak ya? Kok banyak orang joget-joget mulu ya. Oh algoritma Bapak berarti ya? Oke, mungkin itu ya Pak Yoga dan juga Mbak Samara ya atas obrolan kita tentang multigenerasi di hari ini gitu. Jadi Great People banyak hal yang tadi kita dapatkan ya dari Pak Yoga dan juga Mbak Samara gitu ya, insight-nya. Nanti teman-teman bisa nanti merenungi gitu ya, merelatekan dengan kehidupan karena ini topiknya benar-benar relate banget lah tentunya sama teman-teman semua. Nah mungkin itu dulu teman-teman di sesi Great Podcast pada kali ini. So see you next time Great People. See you. Thank you. Touching your mind.